Obrolan ngomongin birokrasi ala-lan. Oke, baik, kita lanjut ke segmen 3 ya, Bapak Ibu ya. Oke, nah sekarang kita akan membahas lebih dalam nih Bapak Ibu tentang Koperasi Desa Merah Putih ini. Ibu Anita, saya akan bertanya ke Ibu dulu ini. Ya, data survei kita juga mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi di lapangan nih Ibu. Apa saja sih hambatan terbesar yang muncul Ibu? Jadi dari segi tantangan ya, kita dari survei ini ya, hasil survei menunjukkan dengan sangat jelas bahwa ada 3 pilar tantangan yang saling berkaitan. Pertama dan yang paling mendesak adalah masalah permodalan. Tapi seperti kata Pak Rahmat tadi, masalah permodalan sudah diatasi dengan impres baru di mana ada kebijakan terbaru tentang bagaimana keuangan Koperasi Merah Putih ini. Betul. Nah, skor tertinggi itu memang pada modal awal yang tidak jelas atau tidak cukup gitu ya. Nah, ini menjadi suatu hal yang menarik di mana kebijakan sudah menyebutkan ada dukungan pendanaan dari APBN, APBD dan APBD desa. Tapi di lapangan para pengurus koperasi masih bingung nih bagaimana mekanisme kontraknya. Ini ketidakjelasan alur pencairan modal yang menjadi penghambat di impres sebelumnya ya. Mungkin Pak Rahmat bisa tambahkan ya. Jadi ini saya ingin berbicara pengalaman di lapangan ya. Ini berdasarkan data ya. Data di lapangan itu ini kan yang awalnya mungkin ada PMK yang sudah terbit kemudian digantikan lagi dengan peraturan baru ya. Jadi di PMK awal itu banyak dari pengurus dan kepala desa itu masih ragu ya. Kenapa? Karena di awalnya itu PMK-nya menyatakan bahwa kerjasama dengan Bank Himbara, yaitu mengambil kredit ya, seperti itu. Akhirnya muncul peraturan baru gitu kan. Nah, berdasarkan data yang kami buat ya, berdasarkan hasil survei kami, ini terkait permodalan itu bukan hanya berbicara terkait dengan terkait dengan jumlah uangnya, ya, tetapi di sini yang jadi masalah adalah bagaimana mencari penjamin pinjaman yang menjamin, gitu kan? Akan di awalnya di PMK itu yang menjamin itu adalah dana desa, dengan dana APBD ya. Nah, tetapi dari hasil survei kami ini ada di angka 2,65 ya. Jadi 2,65 ini menunjukkan bahwa ketika ada akses kredit, ya akses kreditnya ada, tetapi warga desa kesulitan untuk memenuhi persyaratan-persyaratan. Maksudnya di sini warga desa ini adalah koperasinya, gitu. Iya Pak, betul. Ya, nah, kenapa? Karena di sini yang berperan penting adalah pengurus dan kepala desa. Nah, kalau di PMK sebelumnya itu adalah yang bertanggung jawab adalah kepala desanya ya, akan menjamin, yang akan mengansur. Tetapi dengan adanya peraturan baru ini kan lebih mempermudah. Saya ya. Kenapa dikatakan mempermudah? Kenapa? Karena permudahan awalnya langsung dari pemerintah ya. Nah, kemudian terkait dengan kekhawatiran kepala desa ini juga kami survei. Jadi terkait dengan risiko hukumnya ini ternyata cuma 2,32. Ya, ini dari hasil survei. Artinya di sini ada kekhawatiran atau keengganan dari kepala desa, takut nanti terkait dengan masalah hukumnya nanti. Ternyata koperasi ini mungkin gagal. Itu muncul timbul kekhawatiran. Ya. Hambatan psikologisnya ke sini. Jadi jangan-jangan gitu kan. Itu yang muncul. Apalagi trauma dengan cerita koperasi di masa lalu ya. Betul, Ibu. Berdasarkan pengalaman KUD yang gagal. Kemudian dari BUMDes yang banyak, hampir semua BUMDes yang ada koperasinya itu biasanya gagal. Itu kita ya di lapangan. Betul. Jadi itu membuat kekhawatiran dari kepala desa. Oke.
itu beberapa poin penting ya pemirsa ya dari hasil survei lapangan yang Bapak Ibu setelah lakukan. Nah, dari responden survei sendiri ya Bapak Ibu ya, apa saja sih faktor yang menghambat yang paling sering mereka sebut secara langsung gitu? Faktor yang paling sering mereka jawab responden ya sebenarnya selain tadi masalah permodalan, yaitu ada masalah besar lagi, yaitu mengenai SDM-nya. Oke, SDM. Nah, di SDM ini dia menganggap ini masalah utama karena mohon maaf banyak teman-teman yang terlibat koperasi jadi pengurus koperasi ini tidak memiliki latar belakang bekerja di bidang kewirausahaan. Jadi mereka sebenarnya tidak punya pengalaman. Ditunjuk pun tadi itu awalnya untuk memenuhi dokumen administratif, untuk memenuhi persyaratan, sehingga tantangan SDM ini perlu untuk diperjelas Pak Rahmat ya. Ya, selain itu mungkin sosialisasi regulasinya ini, karena itu yang membawa simpang siur tadi kata Pak Rahmat, ada ketidakpastian hukum, sehingga kepala desanya merasa agak khawatir ya dengan koperasi, karena ini juga melibatkan dana APBDes ya. Dan kepala desa kan juga tentu pasti dituntut oleh masyarakatnya di kemudian hari, ya kan, sehingga selain masalah tadi permodalan, masalah SDM, juga masalah sosialisasi yang perlu diperbaiki untuk terutama sosialisasi ke grassroots ya, ke akar rumput ini, bukan ke sosialisasi di antar instansi pemerintah ya, tapi ke masyarakat langsungnya ini. Karena banyak yang masih mempertanyakan ini program apa gitu kan. Jadi mereka harusnya tidak menjadi subjek tapi objek dari kebijakan ini sendiri ya. Betul. Siap. Oke, kalau Bapak sendiri? Jadi ini juga kita tidak bisa menganggap remeh ini masalah SDM ya, karena kita juga ada di survei gitu. Kita berdasarkan data pengelola koperasi, rata-rata skornya semua itu di bawah 3,5 dari skala 5. Jadi di sini ya contoh terkait dengan kemampuan pemasaran dan penjualan hanya ada di angka 2,85 ya. Nah, ini nyaris di bawah rata-rata ya. Ini berdasarkan hasil survei kita ya. Kemudian terkait dengan kemampuan pengelolaan keuangan ya, ini di 2,9. Jadi ini hal penting juga ya. Kenapa? Karena ternyata SDM ya seperti yang disampaikan oleh Ibu Kanita tadi belum memiliki kapasitas yang mungkin sesuai dengan entrepreneurship. Jadi ini yang perlu ditingkatkan. Jadi mungkin peran pemerintah di sini bagaimana supaya yang terlibat di dalam pengurus itu perlu peningkatan untuk SDM, misalkan pelatihan dan lain-lain. Betul ya. Jadi pemirsa ya, data-data yang telah Bapak Ibu sudah sebutkan ini benar-benar membuka mata kita akan prihatin kita kepada koperasi desa Merah Putih yang ada di tiap-tiap desa ya Bapak Ibu ya. Oke, jadi tantangannya ada 3 pilar utama. Yang pertama adalah permodalan yang tidak jelas. Yang kedua ada sumber daya manusia yang belum memadai. Dan yang ketiga ada regulasi yang menakutkan gitu. Nah, pertanyaan besarnya adalah apa yang harus kita lakukan? Kita akan membahas di segmen berikutnya. Oke, Bapak Ibu kita akan masuk ke segmen 4 ya Bapak. Baik. Di segmen kali ini adalah segmen yang paling dinantikan Bapak Ibu. Setelah kita tahu kondisi dan tantangan, sekarang kita akan berbicara solusi Bu. Setiap tantangan, setiap permasalahan pasti akan ada solusi yang bisa kita kasih Bu, untuk bisa mengatasi permasalahan-permasalahan ini tentunya. Nah, oke baik Bapak Ibu, berdasarkan temuan survei, apa strategi yang paling prioritas untuk mengakselerasi kinerja koperasi desa Merah Putih? Baik Ibu dulu. Ya, tentu tantangannya tadi banyak ya, tapi kita sudah rangkum 3 tantangan terbesar. Nah sekarang bagaimana bisa menjawab tantangan? Apa yang harus kita lakukan? Akselerasi apa yang harus kita lakukan? Mungkin kita akan mulai dari pilar pertama yang sangat strategis, yaitu pertama tentu tadi karena masalah permodalan, tentu penyederhanaan akses permodalan. Karena tahun 2026 ini fokus pada pembentukan infrastruktur ya di desa-desa, mulai dari pembentukan kantor koperasi Merah Putih, kemudian minimarket untuk penjualan
dan kegiatan simpan pinjam. Betul. Nah, tapi setelah itu apa gitu kan? Jadi sehingga akses permodalan itu mungkin perlu untuk agak ditingkatkan ya, dimudahkan. Apalagi tadi harus ada penjamin. Nah, dari survei menunjukkan 40 responden memilih kalau bisa ya sekarang untuk lebih amannya untuk akses permodalan itu difokuskan dulu kepada iuran anggota. Plus kalau bisa ada hibah pemerintah. Nah, jadi karena ini kan koperasi dari anggota untuk anggota. Nah, karena anggotanya masyarakat, tentu yang dikuatkan pertama adalah partisipasi masyarakat. Betul. Nah, hanya karena ini di desa, tentu partisipasi masyarakat masih kurang sehingga perlu bantuan dana hibah dari pemerintah sebagai bentuk bantuan modal yang terbaik. Itu hasil survei. 40% lainnya itu memilih agar kombinasi permodalan yang dilakukan di Koperasi Merah Putih itu bisa ada. Misalnya kalau bisa terlibat CSR ya kan. Jadi koperasi ini kalau boleh ada CSR khusus untuk koperasi. Nah, terus kalau bisa bank-bank himbara mungkin punya skema skema persentase bunga rendah. Jadi mungkin ada skema bunga rendah dari koperasi. Artinya masyarakat menginginkan ini ada skema hibrid ya antara skema yang memang prinsip koperasi dari anggota oleh anggota, tapi karena ini juga untuk kepentingan membangun sokoguru perekonomian dan membangun perekonomian desa kuat, bantuan pemerintah juga dan semua yang berkolaborasi di dalamnya ya. Jadi good governance-nya harus jalan gitu. Betul. Jadi bukan hanya masyarakat yang harus jadi sokogurunya gitu, tapi juga harapannya pemerintah, kemudian sektor swasta, kemudian kalau bisa ya ada CSR juga gitu. Nah, rekomendasi yang kita berikan konkretnya yaitu kita berharap pemerintah perlu segera menerbitkan petunjuk teknis yang jelas tentang mekanisme pencairan APBN, APBD, atau APBD desa ya. Walaupun sudah ada impresnya, impres itu masih bersifat nerimo aja gitu. Jadi orang di desa nerima. Tapi bagaimana ada kebijakan yang lebih melibatkan partisipasi kebijakan itu dari masyarakat lapisan bawah gitu, sehingga kebijakan itu bisa menjadi lebih terimplementasi dengan baik di bawah karena bersumber dari usulan-usulan dari akar rumput gitu kan. Ya, jadi kita berharap ya bukan hanya di atas kertas gitu. Jadi nanti ada harapannya ada help desk, ada petugas yang mendampingi langsung di pengurus koperasi desa ya setelah dibentuknya infrastruktur yang sudah ada itu. Betul. Kalau Bapak sendiri gimana Pak? Oke, menindaklanjuti yang disampaikan oleh Ibu Nina tadi ya. Jadi terkait dengan pilar kedua yaitu pengembangan SDM. Betul. Jadi terkait pengembangan SDM ini tidak hanya sekedar dilakukan pelatihan, tetapi ini harus komprehensif dan berkelanjutan. Betul. Ya. Jadi bukan hanya pelatihan yang sekali pelatihan selesai ya, tapi bagaimana mungkin adanya pendampingan yang dilakukan, kemudian selain pendampingan dilakukan workshop, dan yang paling penting mungkin benchmark ke beberapa koperasi-koperasi yang berhasil gitu kan. Betul. Ya, jadi ini yang paling penting juga supaya SDM ini ada pengalaman-pengalaman yang mungkin dia lihat secara langsung. Jadi bukan hanya pelatihan, begitu keluar pelatihan selesai. Ya, mungkin itu. Ya. Oke. Mungkin gini, kalau terkait pelatihan tadi ya kata Pak Rahmat ya, hasil survei kita pelatihan apa sih yang mereka butuhkan ya? Betul. Mereka membutuhkan pelatihan, ini survei ya, hasil survei yang kita lakukan di Politeknik Setiawan itu pelatihan yang dibutuhkan misalnya adalah pelatihan tentang manajemen koperasi, tata kelolanya seperti apa, itu prioritas pertama. Kemudian nanti juga dibutuhkan pelatihan pembukuan, pengelolaan keuangan, gitu ya kan. Nah ini terutama karena mereka yang menjadi pengurus dan pengelola koperasi tidak punya background wirausaha gitu, tidak punya jiwa entrepreneurship ya. Nah disinilah sebenarnya peran perguruan tinggi kayak kami Poltek kita sangat signifikan, sehingga kita sebenarnya bisa jadi dalam pentahelix good governance itu salah satunya adalah akademisi. Jadi nanti diharapkan kawan-kawan seperti dari kami Politeknik Setiawan itu bisa berkontribusi dalam hal pengembangan kapasitas SDM
operasi. Ini sejalan ya dengan prodi kita ya. Betul, betul, Aspirasi bisnis sektor publik. Iya, Jadi, betul. misalkan terkait dengan mungkin ketika ada kerjasama pendampingan perempuan, atau Iya. mungkin tata kelola. Nah, ini atau misalkan dibuatkan proposal bisnis kalau misalkan ini mau nambah gitu kan. Nanti KKN-nya begitu aja ya. Bisa Waduh, juga ya. iya. Program pengabdian kepada masyarakatnya nanti mungkin Boleh. bisa difokuskan Iya. ke Boleh. Koperasi Merah Putih khususnya pada yang hasil survei kita Oh, untuk iya. kapasitas dan Betul. keterampilan apa gitu. Ya, jadi bisa dilakukan pendampingan begitu misalkan pelaporan keuangan Iya, ya betul. itu bertanggung kepada masyarakat sebagai anggota. gitu. Tahun 2025 kita sudah merintis ya. Iya. Pak Rahmat ya, kemarin kita di Takalar itu ada beberapa desa yang Iya, sudah betul. kita bantu gitu tentang bagaimana keuangan desa ya. Nah, cuma tahun lalu masih fokus ke keuangan desa, mungkin Oh, kita iya. bisa fokus lagi bagaimana pengelolaan keuangan Di koperasi. Betul. Oke, sangat menarik ya Bapak Ibu ya. Nah, lalu bagaimana dengan strategi sinergi dengan lembaga yang sudah ada? Karena kita tahu nih di desa sudah ada BUMDes ya Ibu ya. Ada KUD juga tentunya. Nah, bagaimana koperasi ini tidak justru berkompetisi dengan mereka Ibu? Ya, jadi sebenarnya kita harus buka dulu impres awalnya Iya, ya. Di betul. impres awal itu sebenarnya mengatakan bahwa ketika ada unit-unit organisasi yang sudah mengelola keuangan masyarakat seperti itu, seperti BUMDes, KUD itu bisa bersinergi sebenarnya. betul. Bahkan dia bilang kalau perlu nggak usah membentuk koperasi Merah Putih yang baru, tapi KUD yang lama itu disinergikan. Hanya pada perjalanannya itu diwajibkan membentuk koperasi Merah Putih. Merah Nah, Putih. bagaimana dengan kondisi yang sudah ada, mau dikemanakan BUMDes, KUD? Iya, betul. Nah, mungkin mereka ini bukan bersaing ya. Jadi strategi kita bukan untuk menciptakan kompetisi Iya, antara betul, tiga betul, pastinya ya. tiga elemen yang ada di desa ini gitu. Tapi bagaimana mereka bisa berdampingan berdasarkan spesialisasi masing-masing Oke. ya kan. Nah, 24% hari hasil survei kita ini memilih kolaborasi dalam hal pengadaan modal. Kemudian ini aslinya masyarakat tidak ingin ada kompetisi gitu ya. Betul. Misalnya untuk ini misalnya ya karena kan KUD itu dulu kuatnya di simpan pinjam Pak Rahmat Ya, ya. betul. Nah, BUMDes ini bagaimana dengan kekuatan endogen desa? Misalnya ada BUMDes yang fokus ke wisata. Betul. Nah, Koperasi Merah Putih ini karena di impresnya sudah lebih fokus, nah dia akan fokus ke bisnis yang berbeda, misalnya ke minimarket. Jadi KUD tidak Koperasi Merah Putih Desa nggak usah mengambil ranah simpan pinjam yang Oke. sudah ada. Tapi tidak semua desa punya KUD. Oh, Ya, tidak semua ya. Ada yang KUD-nya sudah tidak ada. Jadi kalau KUD-nya sudah tidak ada ya tentu Koperasi Merah Putih tetap bisa berusaha di bidang simpan pinjam. Oke. Tapi kalau KUD-nya masih ada, bisnisnya masih bisa dibagi berdampingan. Jadi ada Kolaborasi ya, Ibu ya. Kekuatan ekonomi desa ini. Betul, gitu. betul. Berarti bukan ajang kompetisi ya Ibu ya. Iya, kolaborasi. Betul. Oke Bu. Kalau Bapak sendiri bagaimana Bapak? Oke, jadi kalau terkait dengan itu ya, memang dari beberapa data ya, atau mungkin kemarin kita ada beberapa pendampingan terkait dengan BUMDes Ya. ya, itu kan banyak koperasi memang Iya. di BUMDes itu. Nah, mereka bertanya kok kenapa enggak dilanjut aja gitu kan dari BUMDes. Karena ini beda, beda tetapi maksudnya beda di sini karena memang langsung instruksi presiden. Betul. Mandatori. Jadi, ya, mandatori. Jadi bagaimana koperasi ini bisa bersinergi antara Koperasi Merah Putih dengan BUMDes. Betul. Jadi jangan sampai dianggap bahwa ini kok menciptakan persaingan di desa gitu wah, kan. iya, betul, Jadi betul. ketika misalkan ada Koperasi Merah Putih dan ada BUMDes, ya, di situ bisa berkolaborasi. Jadi kita lihat di BUMDes unit usaha apa aja gitu kan. Betul, Bu. Ada. Nah, kita lihat nanti kalau di BUMDes sudah ada, nanti bagaimana cara bisa mensinergikan antara BUMDes dengan Koperasi Merah Putih. Oke. Jadi jangan membuat ada persaingan, tetapi bagaimana buat Kolaborasi ya, Pak. Oke, baik. Jadi diharapkan ke depannya mungkin BUMDes, KUD dan Koperasi Merah Putih ini tiga-tiganya ini menjadi pilar untuk bisa berkolaborasi untuk penanganan perekonomian di desa ya, Ibu ya, Bapak ya. Oke, baik. Oke.
tadi sempat disebut soal digitalisasi yang mendapat skor prioritas tertinggi ya. Oke, Ibu Anita bisa elaborasi mungkin Ibu ya? Ya, ini tadi sempat kita tunjukkan tadi data Ya, hasil riset betul. ya. Ya, memang digitalisasi ini mendapatkan skor prioritas tertinggi ya, 3,48 tertinggi di antara semua strategi yang ada gitu. Nah, ini sangat masuk akal gitu karena digitalisasi operasional koperasi itu akan menyelesaikan beberapa masalah sekaligus. Pertama, mengapa perlu digitalisasi? Karena digitalisasi ini akan membantu transparansi dan akuntabilitas publik di keuangan. Salah satu masalah KUD dulu itu adalah, mohon maaf, adalah transparansi sehingga banyak anggota-anggotanya, terutama masyarakat ini memilih keluar karena kok pengurusnya aja yang makmur, anggotanya nggak makmur, Iya, sehingga betul. masyarakat malas lah menyimpan modal dia, membayar iuran, sehingga dengan adanya digitalisasi bisa ada transparansi kemana uang iuran mereka. Betul. Nah, yang kedua bahwa dengan adanya digitalisasi kita bisa lebih efisiensi operasionalnya tadi. Betul. Pengurus tidak perlu banyak SDM, tugas-tugas administratif juga tidak perlu. Sehingga betul-betul nanti pelatihan itu betul-betul fokus pada strategi bisnisnya, pada kemampuan berusaha, bukan lagi pada hal-hal administratif. Yang ketiga, kenapa digitalisasi perlu? Karena ini zamannya 5.0 di mana ada digitalisasi marketing dan e-commerce produk-produk koperasi. Jadi bisa jadi produk tertentu ya yang unggul di koperasi desa A bisa dilihat oleh semua Republik Indonesia. Jadi sehingga proses bisnisnya mereka, penjualannya itu tidak hanya terputar di satu desa, tapi bisa juga dibeli oleh pembeli dari luar, sehingga pembangunan ekonomi desa yang bersumber dari desa benar-benar bisa jalan. Kuncinya adalah digitalisasi ini harus inklusi dan sesuai konteks desa itu sendiri. Jadi sistem digitalnya nanti ya mungkin di sini perannya Komdigi. Iya, betul ya. Jadi Komdigi ini belum kedengaran nih perannya di kebijakan koperasi Merah Putih. Nah, disinilah perannya Komdigi gitu. Jadi kita merekomendasikan Komdigi mengambil peran di sini bagaimana bisa membantu membangun ekosistem digitalisasi koperasi Merah Putih yang ramah pengguna, terutama bagi kawan-kawan desa dengan kemampuan yang kita pahami masing-masing, sehingga mereka bisa mengoperasionalisasikannya walaupun mereka tidak punya latar belakang pemahaman teknologi yang tinggi gitu. Dan yang terpenting akses internetnya di desa. Jadi ini fungsinya Komdigi. Oke, betulnya Komdigi ya. Kita ngetep Komdigi, halo. jadi ini tanggung jawabnya pemerintah ya untuk bukan hanya infrastruktur koperasinya tapi suprastrukturnya yang saya bilang, termasuk internetnya dan lain-lain, begitu. Oke, baik. Oke, sedikit tambahan ya. Jadi ini terkait dengan strateginya. Jadi kita tidak bisa melaksanakan ini secara berurutan, tapi secara simultan. Maksudnya bagaimana? Jadi begini, kita tidak bisa menunggu SDM dulu siap, kemudian baru cari modal. Atau misalnya tunggu modal dulu baru pelatihan SDM. Nah, jadi ini harus secara simultan. Ya. Dan mungkin saya menambahkan sedikit dari Bu Anita ya tadi ya terkait dengan digitalisasi. Jadi ada beberapa kemarin juga kita sempat ke desa ya. Dia menyatakan begini bahwa ketika misalkan ini kan masih bingung terkait misalkan dengan digitalisasi entahkah pembukuannya kah, entahkah pemasarannya. Mereka di para pengurus itu maunya ada misalkan terkait dengan keuangan. Iya. Ada satu aplikasi memang yang dipakai untuk seluruh koperasi gitu. Jadi tidak ada yang menyatakan bahwa ini pakai Excel, ini pakai aplikasi apa. Tetapi memang benar-benar karena ini adalah top down. Jadi dari aplikasinya juga sudah disiapkan oleh pemerintah. Seperti itu. Jadi semuanya sudah disiapkan begitu. Karena kan ini mulai dari segi modal, dari aplikasi, mereka mau supaya seragam, jadi tidak ada perbedaan. Jadi ketika ada kesalahan, sama-sama tahu kesalahannya di mana. Betul Pak. Karena kan kalau misalkan dia beda-beda, ini artinya kan, ini yang lebih hebat di bikin, misalkan di pengurusnya ada IT gitu kan, artinya kan dia lebih bagus digitalisasinya gitu kan. Pak. Nah ini laporannya lebih bagus. Nah yang tidak ada gitu kan, jadi mereka maunya ada, disiapkan. Kemudian yang terkait dengan yang tadi, ini
perlu peran semua pihak. Betul. Ya. Kolaborasi mulai dari pemerintah pusat, ya, kemudian pemerintah daerah, pemerintah desa, dan kita akademisi juga harus berperan penting juga di sini ya. Mulai dari pendampingan ya, misalkan pengabdian atau apa dan lain-lain. Dan yang tak kalah penting adalah dari masyarakat desa. Wah, Karena kan masyarakat desa ini yang jadi tujuan utamanya gitu kan. Kenapa dibentuk Koperasi Merah Putih ya? Karena untuk perekonomian masyarakat di desa supaya lebih betul. Oke, nah Sobat Poltek, itulah tadi beberapa poin penting ya mengenai apa itu Koperasi Desa Merah Putih. Terus sudah telah dipaparkan oleh Bapak dan Ibu kita ya tentang data-data yang telah didapatkan dari turun lapangan dan survei yang sudah dilakukan. Kemudian tantangan serta solusi yang telah diberikan untuk meningkatkan kembali progres dari Koperasi Desa Merah Putih ini ya Bapak Ibu ya. Oke, baik Bapak Ibu, kita sudah sampai pada penutup dari podcast ini ya. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada Bapak Rahmat dan Ibu Anita atas insight yang sangat berharga ini. Dan untuk teman-teman pendengar setia kami, inilah saatnya kita semua berperan sebagai pemuda Indonesia. Kalau Anda berada di desa, dukung dan terlibat aktif dalam Koperasi Merah Putih di desa Anda tentunya. Kalau Anda seorang pembuat kebijakan, ya jadilah data survei ini sebagai kompas Anda. Dan pun kalau Anda sebagai seorang akademisi atau praktisi, jadilah mitra nyata yang turun ke lapangan langsung ya Bapak Ibu ya. Koperasi Desa Merah Putih bukan hanya program pemerintah. Inilah adalah gerakan ekonomi kerakyatan yang membutuhkan partisipasi aktif semua pihak. Mari kita bersama mewujudkan desa yang mandiri, sejahtera, dan berdaulat secara ekonomi. Oke, sekian dari podcast kali ini, Bapak Ibu ya. Kami mengucapkan permohonan maaf bila ada salah kata atau salah perbuatan yang baik disengaja maupun tidak disengaja ya Bapak Ibu ya. Oke, dan betul-betul data informasi yang kami sampaikan ini betul-betul berasal dari data serta survei yang kami langsung lakukan di lapangan ya Bapak Ibu. Oke, baik Sobat Poltek, sampai jumpa di next podcast. Saya David Lokobayan mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.